Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FSM Kafa dalam segmen 30 hari berkisah. Kali ini membahas tentang keadaan Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Setelah dengan izin Allah, agama ini mendapat kemenangan dengan kekuatan penduduk Yastrib sesudah kedua Ikrar Aqobah. Rasulullah pun mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke kota itu. Seperti sebelumnya, beliau mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Abyssinia. Namun, kali ini orang-orang Quraisy tidak tahu Rasulullah ikut hijrah atau tetap tinggal di Madinah, seperti ketika kaum muslimin dulu hijrah ke Abyssinia. Apakah Abu Bakar tahu maksud Rasulullah ketika Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah akan pergi hijrah? Lalu Rasulullah menjawab, "Janganlah terburu-buru, karena siapa tahu Allah nanti memberikan seorang teman kepadamu." Tak sampai di situ. Di sini dimulai lagi sebuah lembaran baru, lembaran iman yang begitu kuat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Abu Bakar sudah mengetahui bahwa sejak kaum muslimin hijrah ke Yastrib, pihak Quraisy memaksa mereka yang dapat dikembalikan ke Mekah harus dikembalikan, dipaksa meninggalkan agama itu. Kemudian mereka disiksa dan dianiaya. Abu Bakar juga mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu berkumpul di Darun Nadwah, berkomplot hendak membunuh Rasulullah. Kalau ia menemani Rasulullah dalam hijrahnya itu, lalu Quraisy bertindak membunuh Rasulullah, tidak bisa tidak Abu Bakar juga pasti dibunuhnya. Meskipun begitu, ketika diminta untuk menunda oleh Rasulullah, ia pun tidak ragu. Bahkan Abu Bakar merasa sangat gembira dan yakin bahwa nanti beliau akan berhijrah bersama Rasulullah. Allah akan memberikan pahala dan ini suatu kebanggaan yang tiada taranya. Kalau sampai ia mati terbunuh bersama Rasulullah, itu adalah mati syahid yang akan mendapat surga. Sejak itu Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta sambil menunggu instruksi selanjutnya. Sementara sore itu ketika beliau sedang berada di rumah, tiba-tiba Rasulullah datang seperti biasa tiap sore. Ia memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan untuk hijrah ke Yastrib. Abu Bakar menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah untuk menemaninya dalam hijrahnya itu, dan permintaannya pun dikabulkan. Karena khawatir Rasulullah akan melarikan diri sesudah kembali ke rumahnya, pemuda-pemuda Quraisy segera mengepungnya. Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya ia mengenakan mantel Hadramaut Rasulullah yang berwarna hijau lalu berbaring di tempat tidurnya. Dan hal itu pun dilakukan oleh Ali. Lewat tengah malam, tanpa sepengetahuan pemuda-pemuda Quraisy, beliau keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar memang sudah menunggunya. Kedua orang itu kemudian keluar dari celah pintu belakang dan bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Di dalam gua itulah mereka bersembunyi. Ibnu Hisham menuturkan, ketika malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki gua. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk terlebih dahulu sebelum Rasulullah, sambil meraba-raba gua itu untuk mengetahui kalau di tempat itu ada binatang buas atau ular. Ia ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dirinya. Maka dia membersihkan gua terlebih dahulu. Di sisi gua ada beberapa lubang sarang binatang. Abu Bakar menyobek kainnya dan digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Ada 2 lubang yang belum tersumbat, tetapi kain Abu Bakar sudah habis. Maka Abu Bakar menyumbat lubang itu menggunakan 2 kakinya. Setelah merasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua.
Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, hewan berbisa yang berada di dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa, namun Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali. Abu Bakar menahan rasa sakit sampai air matanya menetes dan menimpa wajah Rasulullah. Lantas Rasulullah terbangun dan berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun mengatakan kakinya disengat hewan berbisa. Langsung Rasulullah mengusap sengatan dengan ludahnya, dan alhamdulillah atas izin Allah rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang seketika. Pemuda-pemuda Quraisy itu segera bergegas ke setiap lembah dan gunung mencari Rasulullah untuk dibunuh. Sampai di Gua Sur, salah seorang dari mereka naik ke atas gua itu dengan harapan dapat menemukan jejaknya. Saat itu Abu Bakar sudah mandi keringat ketika terdengar suara mereka memanggil-manggil. Ia menahan nafas, tidak bergerak, dan hanya menyerahkan nasib kepada Allah. Tetapi Rasulullah masih tetap berzikir dan berdoa kepada Allah. Abu Bakar makin merapatkan diri kepada Rasulullah, dan Rasulullah berbisik, "Janganlah bersedih hati." Begitulah sikapnya ketika dalam keadaan begitu genting. Demikian terdengar suara pemuda-pemuda Quraisy. Ia berbisik di telinga Nabi, "Kalau saja ada yang menjenguk ke bawah, pasti mereka melihat kita." Pikiran Abu Bakar bukan apa yang akan menimpa dirinya, tetapi yang dipikirkannya adalah keselamatan Rasulullah dan perkembangan agama. Yang untuk itu ia berdakwah atas perintah Allah kalau sampai pemuda-pemuda itu berhasil membunuhnya. Pemuda-pemuda Quraisy itu melihat ke sekeliling gua, dan yang dilihatnya hanyalah sarang laba-laba yang sedang dianyam oleh laba-laba itu, dan burung yang sedang mengerami telurnya di mulut gua itu. Ia kembali ke tempat teman-temannya dan bertanya, kenapa ia tidak masuk. Ia bilang, "Ada laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum lahir, jadi mustahil mereka sembunyi di sini." Dengan perasaan dongkol, pemuda-pemuda itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka menjauh, Rasulullah berseru, "Alhamdulillah, wallahu akbar." Setelah pemuda-pemuda Quraisy itu putus asa dan meninggalkan Gua Thur, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari tempat persembunyian dan meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan itu pun bahaya yang mereka hadapi tidak kurang pula dari bahaya yang mengancam mereka selama di dalam gua. Demikianlah kisah persembunyian Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Thur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.